Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jenny MPG selaku Kepala SMK Negeri 1 Cikande, yang kami hormati Bapak Heri Purnomo SPD selaku calon guru penggerak, dan tentu yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta kegiatan pada hari ini. Puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentu berkat rahmat dan ridhonya kita dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 mengembangkan budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan ke-9 SMK Negeri 1 Cikande, yaitu berkaitan dengan informasi mengembangkan budaya positif di sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Heri selaku calon guru penggerak. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan dan curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, sosok yang penuh cinta dan sosok pemimpin dan serta pendidik yang patut kita tawadani bersama. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan beberapa susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan, dan acara yang ketiga adalah sesi diskusi atau nanti penyampaian berkaitan dengan budaya positif di sekolah yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Heri, dan acara yang terakhir adalah penutup atau doa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agar kita dapat membuka acara kegiatan pada pagi hari ini dengan semakin barokah dan bermanfaat bagi kita semua, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Jenny MPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Cikande. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wa ni'matillah wa la quwwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mensosialisasikan budaya positif terkait dengan calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Cikande. Kita berharap bersama mudah-mudahan Pak Heri kegiatan dari awal sampai akhir diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Dan bagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru yang belum bisa ikut bergabung ke CGP, yang silakan untuk mendaftar dan coba-coba yang masih muda, kecuali yang tua nggak bisa ya. Itu karena CGP ini maksimal umur 50 tahun bisa, tapi kurang lebih dari 50 tahun tidak bisa, kecuali kepala sekolah bisa. Maka saudari Khadijah 52 sekarang kami masih bisa. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan kehadiran dari Allah yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, teman-teman kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat yang nanti. Yang saya hormati Pak Suspadi sebagai otomotif, Bapak Ibu guru serta Pak Heri yang punya hajat hari ini, sekali lagi saya hormati, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Tema yang akan disampaikan oleh Pak Heri hari ini yaitu terkait dengan budaya positif. Kalau kita bicara tentang budaya, satu kebiasaan yang dilakukan biasanya oleh seseorang dalam satu lembaga, di mana kebiasaan itu berarti suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan ada makna nilainya di sana.
Bahkan kalau Bapak mengikuti dengan CGP mungkin sampai dengan PNI di tingkat nasional, ternyata kita itu jauh dibandingkan dengan sekolah yang lain. Ada teman Bapak yang dari Papua, dari Pariaman, dari Bangka Belitung, ternyata mereka itu juga sekolah studi jauh. Ada yang beda dengan kita. Kalau kita di sini baru seperti ini, mereka udah jauh ke sana. Makanya ya betul kalau menurut sejarah Jepang tempo dulu merasa dirinya paling hebat dibandingkan negara luar, maka setelah diterobos oleh Amerika, dibombardir, dibuka akhirnya makanan perang Jepang, baru terbuka, oh ternyata di luar sudah maju ya. Jadi kiranya kita yang sudah maju, ternyata di luar itu lebih maju. Gitu. Makanya kalau Bapak juga kunjungan ke sekolah yang berkembang di Makassar, juga lihat sekolah-sekolah di Kalimantan gitu, itu kayaknya kita jauh. Padahal perasaan kita heran, Tangerang itu udah maju, ternyata sekolah-sekolah yang lain udah jauh banyak. Makanya termasuk hal dari sisi hal positif, ya alhamdulillah kita sudah banyak diterapkan ya di kita. Pertama dari mulai ada pembenahan dengan munculnya ada pembentukan karakter ketarunaan, anak-anak masuk ke dalam sekolah juga mulai didorong, dan itu kan mulai positif. Disambut dengan baik sama kita, dengan senyum sapa. Ini adalah hal positif yang harus kita lakukan. Cuman suatu program yang ada di sekolah yang kita terapkan itu salah satunya harus didukung oleh semua elemen. Baik bapak, ibu, guru harus semua mendukung sehingga budaya yang sudah tertanam di sekolah kita insya Allah akan berjalan dengan baik. Tapi tak karena budaya itu hanya diterapkan pada seseorang, satu kelompok orang yang lain yang mendukung, maka budaya positif itu nggak bakalan akan hilang. Jadi kita sudah alhamdulillah anak-anak yang nurut. Bahkan kalau pagi bapak sedang tuliskan baik jemput anak-anak itu dari sisi muka semuanya apa ini anak kita semuanya. Cuma kagetnya kembali doang bapak ibu. Pas mau pulang udah pamitan di manajemen, pas keluar di Putri itu ada peristiwa besar, kaget juga. Sampai akhirnya kan dibawa tuh anaknya ke sekolah, sampai akhirnya dihubungin sama masyarakat sama orang-orang kita juga. Itu kaget. Mana anak kita itu? Kok anak kita ini sih? Rasanya nggak pernah lihat pak. Jujur aja, anak itu nggak pernah lihat, nggak pernah bersalaman dengan bapak itu. Makanya benar nggak kita? Benar pak. Dan itu nggak pakai pen lagi, nggak pakai notasi. Ternyata tadi waktu kunjungan di TKN, oh iya benar. Itu. Makanya hal-hal budaya positif itu ya bapak minta dukungan pada bapak dan ibu guru sesuai dengan jadwal piket lah. Kalau bapak nggak ada piket sesuai, kalau pagi datang dengan 7 bapak standar minimal sampai jam 7 lah. Tuh. Makanya dengan budaya seperti itu ada perasaan dekat emosi kita dengan anak. Anak kalau ditanya gimana kabarnya, sudah sarapan atau belum, itu sebenarnya berharga bagi anak. Dan kita juga merasa dekat dengan anak. Gitu. Maka dari itu, yuk apa yang sudah kita lakukan hal yang baik, budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita, yuk kita pertahankan, kita dukung semuanya. Karena kalau hanya sekelompok orang yang mendukung yang lain ya nggak jalan. Itu termasuk apel pagi, apel sore, saya sama. Waktu di Tangerang bapak ada ketarungan juga maksimal seperti ini, gitu. Karena kenapa? Yang penting berumahnya sekarang bapak itu. Tapi dengan adanya program-program baru di TKN ini, saya selalu dengan teman-teman semuanya bapak ibu guru. Artinya walau bagaimanapun apa yang dikerjakan oleh kita adalah memberikan contoh pada anak. Maka bapak kadang-kadang kalau ada waktu itu memberikan contoh, ada sampah kita bunuh bola, kita bunuh bola. Sebenarnya saya mengasih contoh. Cuma kadang-kadang kan ada juga mungkin di pikiran bapak ibu guru mungkin sih kok bukan kalau sekolah aja amat kalau gitu. Maksud bapak pengen dicontoh itu kita bahas gitu loh pak. Jadi bapak yakin lah kalau semuanya hal yang baik budaya itu diterapkan dan didukung oleh semua elemen, sekolah kita akan maju. Gitu. Bahkan saya lihat di Kalimantan slogan-slogannya bagus, cuma kadang-kadang takut menyinggung orang. Ada di sana slogannya monyet gambarnya. Yang buang sampah sembarangan berarti saudaraku katanya. Gambar monyet jadi dulu. Cuma kalau datang di sini katanya kasih dulu orangnya. Serta foto gitu, yang bagus banget gitu. Kan budaya-budaya seperti itu emang sebenarnya hal yang kecil, tapi kadang kita lupakan. Bahkan kalau dulu di Tangerang ada namanya program kurang sakit. Kurangi sampah kita bapak ibu. Jadi anak itu kalau mau jalan di kantin itu bawa piring. Kalau pengen beli es bawa gelas pak.
Jadi nggak ada sampah itu alhamdulillah. Itu cuma berjalannya hanya sebentar doang, 1 bulan. Kesananya kembali ke normal lagi aja. Bahkan kalau di sini Bapak lihat, ternyata anak-anak sini konsumsinya luar biasa, airnya mineral semua. Saya lihat akuntansi ini kayak apa itu? Kalau sekali sudah di setiap meja anak-anak itu ada botol apa semua itu. Kata saya hebat amat ya. Kok kenapa sih nggak menghemat mereka bawa botol minuman dari rumah diisi di rumah ya? Bahkan kalau dulu kita bilang bapak, ya artinya hanya saya ya. Itu setiap kelas itu anak-anak didampingi wali kelasnya beli dispenser botol aqua, sehingga mereka mau minum ngambil di situ, tapi patungan pakai uang kas isinya lebih hemat katanya. Itu di setiap kelas itu ada dispenser sekali dipanasin. Jadi beli seminggu 2 kali 3 kali ditaruh di sana, uangnya patungan. Kalau aqua asis sih enggak isi ulang kan dong. Jadi anak-anak kalau mau minum nggak beli aqua, dia tinggal bawa gelasnya aja ditaruh di sana. Bahkan peralatan anak-anak hanya ditaruh di lemari, piring dan gelas saking nggak bawa. Bahkan dari depannya udah sisirin dulu. Anak OSIS itu berjaga-jaga di depan, diperiksain siapa yang nggak bawa piring, nggak bawa gelas, nggak boleh masuk pulang. Tapi dengan program belajar di Kabupaten Tangerang termasuk Brazil, termasuk di studi itu 1 bulan itu sampai yang biasanya 2 mobil penuh, itu 1 mobil itu nggak penuh. Kan lumayan sekali ngatur 500.000 2 kali 2 sejuta. Berarti kita bisa penghematan biaya. Nah di sini kayaknya kesadaran juga belum begitu, termasuk teman-teman budaya-budaya pasif itu belum, ya artinya belum menurut sepenuhnya. Bahkan sampah yang dikeluarkan kemarin Bapak sempat marah juga. Itu sampah seperti pasar, betul kata Bapak yang diseret. Ini sampah ditinggalnya lama-lama termasuk sampah yang paling besar pemulanya. Setelah dia benar kok berantakan. Padahal Bapak sudah keluarkan untuk tempat sampah, tapi ternyata itu bahkan hal seperti yang sepele, tapi Bapak pengennya Bapak Ibu sekolah yang ya istilah sekalipun tua bangunan jelek, tapi kalau kelihatan rapi semuanya, diterapkan budaya-budaya positif itu yang luar biasa bagus. Sehingga kesannya orang itu bagusnya pendidikan di satu sekolah itu bukan karena bangunan, tapi dengan karakter budaya-budaya positif yang ditanamkan, itulah yang jadi baik sekolah itu. Bahkan harapan Bapak setiap kita ketemu dengan siapapun minimal senyum diberikan. Itu kan budaya positif. Jadi orang merasa nyaman datang cikane. Jangan sampai ada seorang tua siswa nggak pernah ditanya, rasanya enak. Gimana sih kalau kita datang ke satu lembaga nggak nanya kira-kira datanya itu gimana ya? Tapi kalau sudah disambut budaya positif seperti itu luar biasa. Dulu Bapak sering servisnya di motor Honda, di Honda Pak, masa bengkel resmi. Jangan di bengkel-bengkel biasa. Karena kenapa? Kalau di bengkel resmi kita baru datang aja udah ditanya ya. Yang jadinya perempuan nggak nih? Cakep lagi kan? Gitu kan? Pak, apa ada yang bisa dibantu? Oh dengan begitu aja seneng gitu. Tapi di bengkel biasa kita nggak datang aja nggak ditanya-tanya kayak amat ya. Makanya hal-hal seperti itu untuk pelayanan kepada masyarakat, kepada siswa, termasuk kepada teman-teman semuanya, hal-hal yang kecil itu kita tanamkan di kami. Bapak punya harapan besar, jikanya akan menjadi sekolah yang besar. Insya Allah. Sekalipun tahun kemarin kita hanya kurang siswa 6 orang, tapi ke depan setelah karunia kita jadi insya Allah sekolah kita akan menjadi satu sekolah yang betul-betul masyarakat. Itu harapannya. Dari mana intinya? Ya, secara kecil-kecil budaya-budaya positif dan sifat positif yang kita tanamkan selama tegurlah anak, bahkan perhatian anak. Bahkan kalau bisa, ya saya baru bahasa caranya. Ternyata luas itu kalau dulu kita itu dibebaskan sama anak silahkan. Pengen motif apa keluaran kita, tapi harus yang rapi, jangan berantakan. Jadi anak itu pembelajaran positif nyaman itu kan. Mungkin kalau kita juga sayang karena semuanya juga masih seperti ini lah. Ke depan nanti Bapak Ibu. Jadi harapan Bapak keikutsertaan teman-teman semuanya menjadikan hidup teladan bagi anak-anak kita, budaya-budaya positif itu kita tanamkan. Dari mulai pintu gerbang anak sudah didorong kita menyambut. Minimal Bapak Ibu kebagian jadwalnya seminggu sekali kan. Yuk kita tanamkan semuanya. Makanya ke depan Bapak akan buat absen untuk penyambutan anak-anak semuanya. Saya akan absen satu-satu. Siapa yang lihat ya minimal kita ada pembinaan gitu. Kalau Bapak Ibu kan hanya jadwalnya seminggu sekali. Kalau Bapak setiap hari bisa datang pagi ya siap. Setengah 10 sudah selesai pagi. Artinya memberikan contoh sama anak minimal yang terkait itu datangnya ya maksimal yang kurang seperempat gitu ya. Jadi
harapannya dengan munculnya calon guru penggerak yang bisa menggerakkan semua link yang ada di SMK Cikande ini, mudah-mudahan kita bisa berubah. Ya, Pak Ada, Pak Heri, dan teman-teman yang belum bisa masuk ya diupayakan dan Bapak doakan mudah-mudahan bisa gabung. Dari pimpinan insya Allah tiap yang mengajukan surat untuk mendaftar calon guru penggerak Bapak tanda tangan gitu. Bapak nggak lihat semua adalah keluarga besar SMK Cikande. Ya. Karena untuk calon guru penggerak non PNS ini bisa kan? Bisa gitu. Yang penting bisa. Kita punya calon guru yang luar biasa semua Cikande. Yang penting kekompakan dan kerjasama itu yang sangat dibutuhkan. Sehemat apapun peraturan budaya yang ditanamkan, tapi kalau kekompakan tidak terjalin, yang tidak akan terbentuk dengan baik. Maka dari itu pesannya kepada Bapak Ibu, yuk kita dukung program sekolah yang baik, artinya termasuk budaya-budaya kerja. Sekalipun sekecil apapun hal yang baik itu tampakkan kepada siswa, biar siswa juga paham. Dan kemarin juga Bapak sudah gemborkan, yuk sebelum pembelajaran dimulai minimal 3-4 menit kan tadarusan dulu gitu kan. Tapi ini kayaknya ada yang jalan, ada juga yang enggak. Kalau Bapak amati kadang kebanyakan yang jalan gitu. Kenapa kalau dibiasakan? Karena logikanya begini. Logikanya kalau anak nggak dibiasakan ngaji di sekolah, di rumah belum tentu nanti. Anak-anak kita sholat dua bersama di sini, sekalipun menurut fikih artinya berjamaah itu sholat dua nggak ada berjamaah. Tapi kan untuk pembelajaran nggak jadi masalah. Anak sholat berdua mungkin hanya di sini setiap Jumat doang, tapi di rumah enggak. Tapi minimalnya setiap Jumat sholat berjamaah. Mudah-mudahan terlebih hatinya di rumah juga terbiasa setiap waktu sholat Jumat. Itu hal yang baik yang kita perlu tanamkan. Maka dari itu sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah bergabung dengan Pak Heri, CPG. Mudah-mudahan Pak Heri menjadikan roda penggerak dan masih adalah tanggung jawab yang sangat besar di kita. Tidak panjang lebar, mohon maaf Bapak tidak bisa mengikuti sampai akhir karena ada undangan ke SMK Tangerang terkait dengan kegiatan yang kita lakukan. Kurang lebih mohon maaf bila ada Pak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja ya semuanya. Pak Iwan, yang paling tua Pak Iwan sama Pak Sinto aja ya. Tapi tetap semangat. Kalau Pak Iwan bisa naik. Ya, terima kasih Pak Jainuddin atas sambutannya. Dan sedikit informasi Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, karena pada siang hari ini kebetulan mati listrik, maka slide yang akan ditampilkan di layar mungkin tidak bisa ditampilkan, tapi tenang saja, nanti Pak Heri tetap menyampaikan materinya. Dan walaupun mati listrik, semoga semangat kita tidak mati ya Bapak Ibu ya. Oke, coba semangatnya. Oke, sebelum saya mempersilahkan pemateri untuk menyampaikan materinya atau Pak Heri menyampaikan materi pada siang hari ini, saya ingin tes semangatnya terlebih dahulu. Saya coba sampaikan kata, walaupun sudah siang, saya ingin sampaikan kata selamat pagi deh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, apresiasi untuk kita semua Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih atas semangatnya. Dan acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu penyampaian berkaitan dengan aksi nyata modul 1.4 berkaitan dengan mengembangkan budaya positif di sekolah. Ini cukup menarik nih materi pada hari ini, dan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jainuddin tadi, bahwasannya budaya positif itu banyak sekali jenisnya begitu ya. Dan mungkin kita akan kupas langsung bersamaan dengan penyampaian dari Bapak Heri Purnomo, yaitu di sini sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9, dan langsung saja saya berikan waktu dan kesempatan untuk Pak Heri untuk menyampaikan materinya. Monggo silakan Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cikande, Bapak Jainuddin MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMK Negeri 1 Cikande.
Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di ruangan ini. Atas izin dialah kita bisa berkumpul ya di sesi aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Selawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai di kita di yaumil akhir kelak. Oke, pada kesempatan kali ini saya mencoba memaparkan budaya positif ya Bapak Ibu ya. Budaya positif ini adalah lanjutan dari kegiatan kita waktu pendampingan individu saya tentang visi dan prakarsa perubahan itu di 1.3. Jadi kemarin sudah saya jelaskan ini di modul 1 ini sebetulnya sambung menyambung ya Bapak Ibu ya. Jadi di endingnya sih di sini kan gitu, di budaya positif gitu. Nah di situ nanti apa sih yang perlu kita pelajari di modul 1.4 di budaya positif ini sebetulnya nyambung ke sebetulnya pengen saya lakukan speaking dulu Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu menggambar atas perintah saya, gambar aja. Jadi posisinya nanti tidak boleh bertanya. Jadi gak boleh bertanya. Kemudian apa yang saya utarakan nanti Bapak Ibu gambar gitu. Bapak Ibu membawa alat tuliskah? Kalau nggak ada nanti saya kasih pulpennya gitu. Ada Mbak? Oke. Ini kertasnya sudah saya edisi. Ibu mau ikutan nggak? Iya, siap. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita menggambar apa yang saya utarakan. Nanti Ibu gambar aja ya. Jadi yang ada di pikiran Bapak Ibu tuangin aja di situ tentang perintah itu. Nah ya. Jadi tidak boleh bertanya, tidak ada pertanyaan di sini. Jadi instruksinya udah langsung buat aja gitu ya. Yang pertama instruksinya adalah buatlah lingkaran besar di bagian atas kertas. Lingkaran. Jadi jangan besar-besar. Jadi biasa aja, besarnya disesuaikan dengan Bapak Ibu. Gitu. Besarnya jangan besar-besar banget ya Bapak Ibu ya. Maksudnya disesuaikan aja dengan kertas Bapak. Soalnya nanti kita membuat lingkaran lagi yang lebih kecil dari lingkaran yang tadi. Gitu. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Kemudian buatlah satu garis lurus vertikal. Satu garis lurus vertikal dari lingkaran tersebut ke tengah halaman. Buatlah satu garis lurus vertikal dari lingkaran tersebut. Tadi Bapak Ibu udah bikin. Dari lingkaran tersebut mengarah ke tengah halaman. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Kemudian buatlah dua garis bercabang ya, dua garis bercabang dari lingkaran tadi mengarah ke bagian tengah kertas. Saya ulang, buatlah dua garis bercabang dari lingkaran tadi mengarah ke bagian tengah kertas. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Oke. Yang keempat, sudah. Yang ketiga Bapak Ibu, membuat garis bercabang. Ya itu.
Kemudian buatlah garis yang dipisahkan dari garis vertikal. Tadi kan udah bikin vertikal. Buatlah 2 garis yang dipisahkan oleh garis vertikal tadi mengarah ke bagian bawah kertas. Buatlah 2 garis yang dipisahkan oleh garis vertikal tadi mengarah ke bagian bawah kertas. Sudah, kurang 2 instruksi lagi nih. Instruksi yang kelima, pada akhir garis yang bercabang dari lingkaran, ya, buatlah 5 garis kecil. Tadi kan suruh buat garis bercabang ya dari lingkaran yang tadi. Nah, itu di akhir garis bercabang tadi buat garis kecil 5. Maaf ya Bapak Ibu. Udah, instruksi terakhir nih. Pada akhir garis yang bercabang dari garis vertikal, ya, dari garis vertikal, tadi kan bikin garis vertikal. Dari akhir garis yang bercabang dari garis vertikal, buatlah lingkaran kecil. Ini terhubung dengan instruksi yang keempat. Kalau sudah bisa dilihat Bapak Ibu, lingkaran kecil yang terakhir ya. Pada akhir garis yang bercabang dari garis vertikal, buatlah lingkaran kecil. Kalau sudah bisa disaling lihat bentuk dari gambar Bapak Ibu semua. Yang kita bisa ambil dari kegiatan ini kira-kira apa nih? Belajar tanpa Ini ada hubungannya dengan mengajar ya. Jadi kalau mengajar itu sesuai dengan filosofi ya, dia antara itu harus berpusat pada jadi harus ada interaksi, tidak boleh satu arah kan gitu ya. Nah, otomatis kalau saya instruksikan seperti itu, nah itulah pikiran anak-anak kita Bapak Ibu. Jadi kita pas ngajar, nah otaknya mereka ya kayak gitu tuh yang digambarin bermacam-macam ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang kesini, ada yang kesana seperti itu. Jadi sebetulnya permintaan gambar itu tuh membuat orang sederhana Bapak Ibu ya. Ini saya kurang membuatnya nih. Yang membuat apa namanya? Jadi yang diminta adalah membuat gambar orang sederhana intinya. Jadi Satu lingkar, salah perintah. Ya ini sebenarnya sudah saya dapatkan dari IHP pertama kali ini. Saya waktu masih menggunakan Zoom karena pandemi, jadi biasanya harus online. Jadi menggunakan mungkin pembelajarannya seperti itu. Jadi harus itulah jadi siswa kita macam-macam pikirannya. Jadi belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi banyak yang nggak sesuai dengan yang kita harapkan waktu itu. Seperti itulah yang bisa kita lakukan. Kemudian kita masuk ke sambil nunggu listrik nyala, masuk ke budaya positif ya Bapak Ibu ya. Ke budaya positif, kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu guru ini di budaya positif ini mengenai apa ya Bapak Ibu ya? Kira-kira menurut Bapak Ibu budaya positif itu yang bagaimana ke arah yang di sini?
yang pengen kita bahas gitu. Karena kita ngomongin budaya kan luas ya Bapak Ibu ya, bisa mungkin menari-nari itu juga budaya kan gitu dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya arahnya adalah penanganan siswa bermasalah kan gitu. Bagaimana cara kita menangani siswa yang bermasalah, dan posisi kita pada saat menangani siswa itu kita posisinya sebagai apa sih kan gitu. Jadi kita harus tahu memposisikan diri. Jangan-jangan selama ini kita jadi orang yang senang hukum siswa kan gitu. Ya, menghukum siswa, kamu telat push up kan gitu. Sebetulnya telat push up ada nggak aturannya kan gitu. Ya, siswa bisa protes. Mana aturannya Bu? Kalau push up itu harus push up, harus pulang. Kan biasanya telat gerbang kunci pulang. Jadi otomatis ada nggak aturannya? Kalau saya kan belum tahu ini. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lama di sini mungkin bisa memberitahukan ke saya bahwa di SMK Cikandi itu kalau telat gerbang tutup pulang kan gitu. Dengan pulangnya siswa itu apa yang terjadi dengan siswa? Apakah dia pulang? Apakah ada koordinasi dengan orang tua? Pak, ini anaknya dipulangkan karena telat. Nah, orang tua siswa juga tahu nggak ada resiko bahwa anaknya telat dipulangkan? Kan itu harus ada interaksi dengan pihak orang tua juga gitu. Peraturan di sekolah itu harus didesiminasikan ke orang tua juga gitu. Siswa juga harus dikasih tahu karena nanti ada hubungannya dengan konsekuensi dari mereka kan gitu. Jadi nanti peraturan, konsekuensi dan penghargaan dan sebagainya. Jadi ini topik pemaparannya. Yang pertama nanti saya membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, karena memang di guru penggerak itu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu yang punya kesempatan mengikuti kegiatan CGP ini ya Bapak Ibu ya, karena sangat bermanfaat. Bukan karena kalau orang bilang bahwa biar jadi kapsek, biar jadi pengawas, enggak Bapak Ibu, itu pilihan gitu. Kalau kita pengen jadi kapsek ya bisa, kita punya syarat kan gitu. Kalau kita nggak pengen jadi kapsek ya nggak apa-apa gitu. Sebetulnya seperti itu. Kalau yang saya terima, orang-orang lihatnya jadi kapsek, jadi pengawas, enggak juga kan gitu. Jadi kalau kita pengen jadi kapsek, kita punya gitu, punya syaratnya, udah punya gitu. Kalau pengen, kalau kita ditakdirkan jadi kapsek, kalau enggak ya nggak masalah, kita udah punya syarat aja. Dan satu lagi ya kita belajar di sini kan gitu. Pada saat saya ikut CGP kan saya nggak mikirin kalau itu jadi kapsek dan pengawas, enggak. Jadi otomatis saya ada kesempatan itu saya ikut kan gitu. Yang ikut orang-orang penting semua pada saat angkatan 6 di sana kan gitu. Orang-orang penting semua. Nah otomatis saya kurikulumnya nyamperin saya, Pak mau ikut nggak? Boleh Pak, saya mau ikut. Gabung sana. Sudah saya gabung dengan orang-orang itu. Tapi saya bekerja masih monoton mengisi dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada saat saya kesini kan dipanggil karena dibatalkan karena saya pindah ke sini. Kemudian saya ikutin lagi di tahap 9 dan alhamdulillah lulus ya dan mengikuti PGP-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi enggak orientasinya kita jadi kapsek atau pengawas, enggak. Itu mah nanti aja urusnya, yang penting kita sudah punya syarat ya. Karena CGP itu banyak, enggak di sini aja. Tapi kebanyakan SD dan SMP, SMK jarang juga sih. Ya, SMA banyak juga gitu. Jadi teman-teman honorer juga bisa ikut karena saya juga dari honorer kan. Terus teman-teman CGP saya juga ada yang banyak honorer dan mereka pada semangat untuk ikut seperti itu. Oke, jadi nanti di disiplin positif dan nilai kebajikan universal ya. Jadi ada hubungannya nih. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Itu yang harus kita pahami. Kan motivasinya apa, hukuman, penghargaan. Apakah kita nih ada kan yang ngasih, kemarin ada yang ngasih guru SD biar ikut upacara saya kasih permen kan gitu. Nah, akhirnya pada ngumpul tuh anak-anak. Rupanya disalahin, Pak, itu salah. Bapak sebelum belajar belum belajar modul 1.4 sih kan gitu. Nanti kalau Bapak sudah belajar 1.4, Bapak akan tahu kesalahan Bapak ada di mana. Rupanya dengan penghargaan itu adalah sesuatu yang salah gitu. Ya, kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu nanti berfungsi pada saat semuanya sih Bu. Jadi Bapak Ibu guru bisa membuat, terutama wali kelas kan pertama kali nanti ditemukan sama siswa binaannya Bapak Ibu. Jadi bisa langsung bikin
keyakinan kelas di situ langsung. Itu pertama kali yang sebetulnya kita harus bikin. Kemudian Bapak Ibu mapel juga bisa pada saat pertama kali kita mengajar itu juga bisa langsung bikin keyakinan kelas per mapelnya. Kalau yang sama wali kelas kan per wali kelas, karena nanti kan ada hubungannya sama wali kelas kan gitu, yang ngurusin wali kelas kan gitu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia nanti kita mempelajari sebetulnya manusia itu butuhnya apa sih kan gitu. Kenapa sih mereka melakukan kayak gitu? Kita harus memahami siswa, oh jangan kamu males kan gitu ya. Langsung ngejudge, kamu malas bangunnya nggak mau pagi dan sebagainya kan gitu. Sebetulnya ada apa sih? Kita harus tahu kebutuhan. Jadi siswa-siswa yang melakukan hal-hal yang mungkin negatif, mereka ada sesuatu di balik perlakuan tingkah laku mereka itu yang perlu kita selidikin. Nah, nyelidikinnya gimana? Kita harus punya posisi kita, Bu. Jadi nyelidikin siswa seperti itu kita harus punya posisi. Nanti kita di posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol. Jadi kita di posisi mana nih untuk mengetahui siswa itu permasalahan ini terus kenapa gitu. Itu ada di posisi kontrol. Kan biasanya kalau guru kan datang telat, pusat dulu kan gitu. Sana lapor sana dan sebagainya seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian kalau kita sudah mengetahui posisi kita, nanti terakhir di sini segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu yang sudah PMM mungkin sudah mempelajari atau belum. Mudah-mudahan sudah ya Bu Silvi ya, Pak Asep dan sebagainya. Ini segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu suatu langkah dari siswa yang gagal mungkin kita tumbuhkan menjadi siswa yang lebih sukses kan gitu. Supaya jangan dia melakukan kesalahan kita pakai kesalahan lagi supaya dia makin terbenam gitu, nggak makin dengan cara push up kan gitu, dia kan ngedown kan gitu. Jadi makin dia tenggelam dengan psikologinya kan gitu. Kan kita nggak tahu psikologi siswa itu bagaimana kan seperti itu. Jadi ada 6 Bapak Ibu ya. Tadi disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan manusia dasarnya apa, kemudian posisi guru sebagai apa, terus kemudian di segitiga restitusi itu yang saya mau paparkan. Jadi tentang budaya positifnya itu ya intinya membahas tentang melakukan treatment atau perlakuan kepada siswa yang bermasalah kan itu. Bisa di itu Bapak Ibu dipahami kita mau kemana gitu. Jadi nggak bahas-bahas yang lain. Jadi penanganan siswa bermasalah gitu. Itu yang di budaya disiplin budaya positif berdasarkan. Nah, untuk mewujudkan ini memang kita panduannya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, belajar sesuai kebutuhan murid. Jadi kita cuma menuntun Bapak Ibu. Jadi menuntun aja kayak. Jadi kalau di materinya Ki Hajar Dewantara bahwa kita diibaratkan petani gitu. Petani menanam padi, tapi dia cuma nuntun biar dia tumbuh subur kan gitu. Otomatis kita merawat daripada tanaman tadi biar dia bisa tumbuh dengan baik, menyiangin rumputnya, memupuk dan sebagainya. Itu tugas kita di situ. Jadi memandu anak untuk tumbuh kan seperti itu. Ya, kemudian kita bisa masuk ke sini ya kita harus punya nilai dan nilai dan peran kan gitu. Nilai kita adalah berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru, tapi berpihak pada murid, menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Kita belajar, kita pemimpinnya Bapak Ibu. Jadi kita yang mimpin. Nah, mimpin itu ya berpihak pada murid kan gitu. Bagaimana caranya ya sesuai dengan KHD tadi, sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Tidak bisa disesuaikan dengan zaman dulu. Kita dikeplak-geplak aja kan gitu. Sama guru matematika pernah diminta tangan pakai pegangannya guru penggaris kan gitu. Pukul-pukul aja kan gitu. Itu yang saya takutin guru matematika, guru fisika sebagainya itu. Tapi kalau sekarang enggak kan gitu ya. Sekarang alhamdulillah gurunya ya cantik-cantik Bu. Ya, baik-baik. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Nah,
Disiplin positif ini adalah salah satu bentuk disiplin ya. Ini dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dan psikiater namanya Diana Gosen ya. Jadi kedua pakar pendidikan tersebut jadi kontrol diri Bapak Ibu, jadi mengontrol diri kita. Jadi bukan karena ada pengaruh dari luar, nanti ada hubungannya dengan motivasi, penghargaan dan sebagainya itu. Jadi jangan pernah untuk memberikan motivasi seperti tadi cerita ngasih permen dan sebagainya, itu jangan, karena motivasinya nggak dapat karena timbul dari eksternal. Jadi harus timbul dari siswa itu sendiri, yaitu jadi kontrol diri dari siswa untuk menuju ke tujuan mulia ya. Tujuan mulianya itu nanti nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Kebetulan di sini kurikulum Merdeka kan ke yang profil pelajar Pancasila, yaitu nilai kebajikannya itu ke situ. Jadi budaya positifnya nanti nilai kebajikannya masuk ke profil pelajar Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bertemu dengan global, bernalar kritis kan gitu. Itu salah satu banyak ya. Jadi tentang nilai kebajikan yang kita dapat kan gitu. Jadi kemarin sesuai dengan Prakasa Perubahan ya Bu Ibu ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi. Jadi dimensi mana dulu nih yang Bapak Ibu pengen capai di siswa tersebut kan gitu. Kemarin saya kreativitas dan kolaborasi, ya udah saya fokus ke situ. Jadi saya mewujudkan nilai kebajikannya seperti itu, dinilai kreativitas dan kolaborasi. Kolaborasi itu kalau dimensi profil pelajar Pancasila gotong royong seperti itu ya. Jadi kontrol diri untuk mewujudkan tujuan mulia yaitu profil pelajar Pancasila. Itu sampai sini ada dipahamin Bapak Ibu? Di disiplin positif dan kebajikan universal. Jadi disiplin positif itu kontrol diri siswa untuk mencapai tujuan mulia yaitu profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kemudian sih kesimpulannya di sini kita diharapkan dengan disiplin positif itu siswa bisa bertanggung jawab terhadap dirinya kan gitu. Terus sadar diri gitu, siswanya sadar dari dirinya, bukan kita yang nyadarin tapi dari kita nuntun aja kan gitu. Kemudian tadi sudah saya katakan mengontrol diri. Jadi disiplin positif itu timbul kan tadi tanggung jawab Bapak Ibu ya, kontrol diri mereka, bertanggung jawab terhadap mereka. Kemudian di sini memahami dan menyadari bahwa kesadaran mereka itu tidak karena motivasi eksternal. Eksternal itu kira-kira Bapak Ibu apa kira-kira? Eksternal. Dari luar. Kira-kira apa contohnya? Hadiah dari guru tersebut. Hadiah, pujian. Itu dari eksternal. Jadi malah itu kalau menurut psikiater dari di sini, pujian itu hadiah malah seperti hukuman Bapak. Jadi kayak kita ngasih hukuman karena dari si William psikiater dari Amerika pernah mengeluarkan riset dikasih permen tadi, rupanya anak-anak yang dikasih permen itu menurun daripada anak yang tidak dikasih gitu. Ada yang risetnya juga ke mahasiswa suruh bikin jurnal, akhirnya dikasih sesuatu, akhirnya malah makin lama makin turun dibandingin dengan mahasiswa yang tidak dikasih apa-apa, malah meningkat. Itu riset dari William Glasser dari psikiater Amerika itu. Jadi seperti itu disiplin positif dari. Jadi siswa bertanggung jawab terhadap dirinya, sadar diri, segala tindakannya itu berdasarkan dari dirinya sendiri gitu, dari dirinya sendiri. Nah, bisa dipahamin Bapak Ibu di disiplin positif. Jadi intinya siswa sadar diri, bukan karena pengaruh dari luar, enggak. Jadi dia sadar bahwa oh iya ya ini salah, saya harus begini gitu. Ya, seperti itu. Itu di
disiplin positif dan universal, kebajikan. Universalnya apa? Yaitu lari ke profil pelajar Pancasila. Kita tujuannya ke sana karakternya, kan gitu. Kemudian kita masuk ke motivasi ya Bapak Ibu ya. Motivasi. Di sini kan motivasi mungkin Bapak Ibu mungkin menurut KKBI dan sebagainya itu macam-macam ya. Jadi motivasi itu muncul untuk melakukan sesuatu ya tanpa berpikir melakukan berpikir dengan tujuan tertentu. Nah, di sini menurut Diana Gosen, orang melakukan sesuatu itu motivasinya banyak loh. Ada 3 di sini, ada 3 ya. Yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa melakukan ini menghindari ketidaknyamannya atau hukumannya kan gitu. Ya, jadi siswa datang tepat waktu ke sekolah. Nah, kita nggak tahu nih Bapak Ibu, dia itu untuk menghindari hukuman atau tidak kan gitu. Ya. Dia mengerjakan tugas tepat waktu menghindari hukuman atau menghindari tidak dapat nilai atau enggak kan gitu. Ya, itu motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kan siswa tuh melakukan, ya kita juga sebagai guru ya kadang kan gitu ya, ada imbalannya enggak atau enggak, penghargaan dari orang lain enggak kan gitu ya. Jadi siswa melakukan itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, ini mereka ingin menjadi orang yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri. Jadi yang kita harapkan itu yang di poin ketiga ini Bapak Ibu. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan. Kan kita mengajar sesuai dengan KHD, kan sesuai dengan kodrat zamannya, sesuai dengan karakteristik siswa, seperti yang dikatakan Pak Asep kemarin bahwa kita melakukan diagnostik ya, tes diagnostik itu orang yang visual, kinestetik, terus cuma harus bergerak ya dan sebagainya. Itu di awal pembelajaran tuh bisa. Jadi teori motivasi dari Diana Gosen itu seperti itu. Jadi siswa melakukan sesuatu itu mungkin karena menghindari hukuman atau ingin mendapatkan imbalan, atau yang tadi sadar posisinya ada di mana nih kan gitu. Tidak siswa aja, karena ini masih umum. Di sini Diana Gosen menjelaskan 3 perilaku manusia, bukan siswa tapi perilaku manusia. Jadi otomatis menuju ke guru juga. Nah, posisi kita ada di mana? Apa karena imbalan? Apa karena hukuman? Atau karena memang kita sadar kan gitu terhadap keyakinan kita kan gitu ya. Jadi ini ujungnya nanti penerapannya ke siswa, tapi ini masih ngomongin ke manusia. Kita sebagai manusia posisi kita di mana? Apa yang dilakukan kan gitu. Makanya kita refleksi juga, oh kita posisi di mana kan gitu ya. Kemudian hukuman Bapak Ibu. Hukuman itu sifatnya tidak terencana, jadi tiba-tiba aja kan gitu. Karena seperti tadi suruh push up, siswa telat push up, keluar dulu deh, tar aja. Kita kan nggak merencanakan dari rumah kan gitu. Jadi pas ada kejadian gitu langsung disuruh pulang atau push up atau keluar dulu, tunggu dulu dan sebagainya. Itu hukuman. Jadi hukuman itu bersifat satu arah karena siswanya itu tidak diajak kompromi atau membicarakan. Kalau diajak membicarakan nanti jatuhnya ke konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi tadi keyakinan kelas tadi hubungannya dengan keyakinan kelas, nanti jatuhnya di konsekuensi. Nah, konsekuensi itu juga merugikan siswa, tapi dalam jangka pendek. Seandainya Ibu menerapkan pas siswa telat, terus nanti aja masuk jam 8 kan udah setengah 8 Bapak Ibu udah ngajar, terus siswanya datang, kemudian suruh keluar dulu, nanti jam 8 masuk. Nah, otomatis mereka rugi di setengah jamnya itu. Jadi dalam jangka pendek. Kalau hukuman itu nanti bisa jangka panjang Bapak Ibu, bisa jangka panjang karena masuk ke psikologi mereka, bisa aja timbul dendam loh kan gitu. Wah ini, atau mungkin tidak menyukai pelajaran Bapak Ibu karena efek dari Bapak Ibu sendiri. Bukan tidak suka mata pelajarannya, enggak. Mungkin kalau karena ketidaksukaan sama Bapak Ibu karena melakukan hukuman. Terus mereka melakukan
di kemudian hari mereka ada perbaikan. Nah, perbaikannya itu motivasi mereka melakukan perbaikan itu apa? Menghindari hukuman kan gitu. Bisa aja seperti itu ya. Itu bisa melukai fisik atau kan bentuk verbal ya kan, dengan kata-kata bisa kita ya, kata-kata goblok kamu dan sebagainya kan gitu. Karena saya juga pernah digoblok-goblokin dosen saya pernah, tapi ya saya antepin aja loh, memang saya goblok kalau lagi belajar kan gitu ya, seperti itu. Jadi kata-kata yang seperti itu yang perlu kita hindari Bapak Ibu, mengata-ngatain siswa dan sebagainya. Nanti ada video yang perlu Bapak Ibu lihat nanti posisinya di mana kan gitu. Mudah-mudahan baterainya muat nih ya. Terus penghargaan. Nih penghargaan ini sama. Jadi posisi penghargaan itu sama dengan menghukum jadi. Ya, jadi sama dengan menghukum karena membujuk siswa ya, karena membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu. Itu penghargaan. Jadi dorongannya masih dari eksternal, bukan dari siswa itu gitu. Jadi di budaya positif ini kita mengarahkan siswa sadar diri, timbul dari dalam diri siswa, bukan karena posisi kita karena bukan dari eksternal, tapi pujian, penghargaan dan sebagainya. Itu yang harus kita hindari. Kemudian dampaknya apa sih penghargaan itu? Yang pertama, merusak hubungan Bapak Ibu, hubungan antar teman. Yang satu dikasih hadiah, satu iri. Kemarin saya melakukan hal yang sama, tapi kalau saya enggak, gurunya lupa kali. Ya, seperti itu ya. Terus mengurangi ketepatan yang tadi jadi penelitian tadi yang diutarakan oleh Alfikon ya di bukunya di tahun 1993. Jadi kalau siswa yang dibandingin Bapak Ibu yang dikasih penghargaan sama yang enggak, itu posisinya gimana? Rupanya yang enggak itu malah lebih bagus, terus menurunkan kualitas, menurunkan kreativitas, itu penghargaan. Jadi nanti apakah penelitian ini benar? Nah, nanti Bapak Ibu bisa buktikan pada saat pembelajaran Bapak Ibu. Coba kasih penghargaan ke siswa apa gitu. Apakah benar? Nanti dalam jangka panjang, bukan pendek. Kalau jangka pendek nanti malah yang dikasih penghargaan tinggi kan gitu ya. Kemudian restitusi Bapak Ibu. Jadi motivasi, hukuman, penghargaan, yang terakhir nanti ini restitusi. Jadi restitusi ini perlakuan terhadap siswa ya, untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu restitusi. Nah, kalau hukuman kan enggak. Ya, mereka salah kita hukum, selesai. Dampaknya apa ya? Dendam dan sebagainya kan gitu. Tapi dengan restitusi ini diharapkan murid itu bisa memperbaiki kesalahannya tanpa harus ada faktor eksternal. Jadi kita tuntun gitu, kita tuntun. Nah, bagaimana cara nuntunnya? Ya kita kolaboratif Bapak Ibu. Kolaboratif dengan siswa yang melakukan kesalahan tadi. Dengan cara tadi nanti di endingnya tadi ada segitiga restitusi. Nah itu. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini ada nilai-nilai kebajikan. Kemarin saya diminta menyusun peraturan. Peraturan itu diturunkan menjadi kalimat positif, kemudian menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang disepakati sama kelas. Kita kolaborasi dengan siswa. Ya, siswa-siswi kita kolaboratif, keyakinan kelas yang diinginkan itu seperti apa. Kemudian di luar suku ya Bapak Ibu, jangan condong ke suku, negara, bahasa, atau mungkin agama. Jadi universal lah, jadi jangan condong ke salah satu itu, karena nanti akan terjadi crash mungkin ya. Oh agama gue, kalau Islam kan di sini agamanya banyak kan, ada yang Islam, ada yang Kristen dan sebagainya. Itu keyakinan kelas itu harus mewakili semua agama kan gitu, yang bisa mewakili. Nah ini ada pembentukan keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu bisa membentuk secara tersendiri dengan diskusi dengan murid Bapak Ibu di kelas sebagai guru mapel atau mungkin sebagai wali kelas.
Nah, nanti keyakinan kelas itu sebagai pegangan kita untuk melakukan segitiga restitusi. Jadi harus didokumentasikan ya Bapak Ibu, karena siswa itu terkadang barangkali melanggar keyakinan. Nah, pada saat kita melanggar, kita harus tahu penyebabnya, kebutuhan mereka, kemudian melakukan dengan segitiga restitusi. Jadi langsung jangan ngejas kamu malas, kamu nggak mau tepat janji dan sebagainya. Nah, itu pembentukan keyakinan kelas nanti bisa Bapak Ibu bentuk di kelasnya masing-masing. Nah, ini sebetulnya ada pertanyaan nih, nggak ada itunya sih ya. Jadi satu aja, di sini ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturannya. Kira-kira keyakinan kelasnya itu apa Bapak Ibu? Nilai kebajikan. Keyakinan kelas itu ada nilai kebajikan di situ. Kira-kira kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, nilai kebajikannya apa kira-kira Bapak Ibu? Nilai kebaikannya bertanggung jawab, disiplin, ya. Jadi bertanggung jawab, itu nilai kebajikan dikembalikan. Itu kalimat positif, kalimat positifnya dari sebuah peraturan. Jadi seandainya ada peraturan masuk jam 7, ya otomatis kita bikin kalimat positifnya apa kan gitu. Kemudian keyakinan kelasnya apa, kebajikan yang timbul di peraturan itu apa gitu, tanggung jawab. Berarti siswa harus bertanggung jawab gitu. Seperti itu salah satu keyakinan kelas ya. Kita lanjut bagus sampai sini bisa ini Bu. Barangkali saya penyampaiannya nggak terstruktur kemana-mana kan gitu ya. Bisa dipahami? Oh, kita lanjut. Oh, bisanya beneran ya Bapak Ibu ya, karena ini pengimbasan. Jangan sampai saya ngimbasin cuma ya kayak saya pengen dokumentasi doang kan gitu. Jadi bener-bener dipahami. Nanti ya kita sebetulnya CGB itu menciptakan komunitas juga Bapak, komunitas praktisi ya. Jadi otomatis nanti komunitas praktisi itu komunitas yang gurunya itu punya masalah yang sama kan gitu. Jadi kita menemukan ide-ide untuk memecahkan masalah tersebut kan gitu. Komunitas praktisi bisa satu sekolah. Jadi kalau saya mungkin masih di lingkungan jurusan dulu ya Bapak Ibu, tentang lomba dan sebagainya, itu termasuk memecahkan masalah komunitas praktisi di otomotif. Kalau di lingkungan sekolah mungkin apa yang di WA tadi Pak Bakti dan sebagainya itu bisa dijadikan pembahasan di komunitas pendidikan di kalangan KPK-nya atau mungkin BK-nya, mungkin wali kelasnya dan sebagainya itu. Kemudian kita masuk ke kebutuhan dasar. Nah, siswa bermasalah itu sebetulnya untuk memenuhi kebutuhannya Bapak Ibu, memenuhi kebutuhannya apa? Kebutuhan dasar itu ada 5 di sini ya. Jadi tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar itu untuk membangun budaya sekolah yang positif, lingkungan yang aman, mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Seperti motonya teknik otomotif itu, kita punya ruangan bahagia Bapak Ibu ya, di ujung sana itu ruangan bahagia. Berarti kita harus bahagia kan gitu. Gurunya bahagia dulu baru bisa membahagiakan siswa. Kalau gurunya nggak bahagia, bagaimana kita membahagiakan murid kan gitu. Jadi guru harus bahagia. Ketawa belum tentu bahagia sih ya kayak gitu. Jadi masih relatif dan sebagainya. Iya Pak Munir ya. Ya, kalau Bapak Ibu pengen bahagia, cobalah ke ruangan otomotif. Di situ ada ruang bahagia. Nah, di situ apakah Bapak Ibu bahagia? Tergantung Bapak Ibu. Silakan ke sana dulu. Bahagia enggak? Ya. Pasti bahagia kata Pak Asep ya. Ya, karena di sana banyak kolaborasi ya. Memikirkan memecahkan masalah-masalah. Enggak di otomotif. Mungkin kemudian baru tahu di sana ada ruang bahagia. Silakan berkunjung ke otomotif ya. Di sana ada ruang bahagia. Ada di ujung sana lah ya. Itu. Tempatnya enak ya, adem dan sebagainya.
Oke, kita kembali ke kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama ada fisik ya Bu, kebutuhan fisik, fisiologis dan psikologis. Kalau fisiologis itu biasanya adalah bertahan hidup Bapak Ibu. Kalau kita mau bertahan hidup kan butuh apa kita? Sandang, pangan, papan, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Bagaimana mungkin siswa dapat belajar kalau dia belum makan? Nah, otomatis, Pak, saya mau makan dulu, Pak. Kan gitu. Belum sarapan nih. Nah, kita harus refleks. Ya kan? Refleks dengan menggunakan segitiga restitusi indah, segitiga restitusi. Kenapa sih tiap pelajaran saya harus apa? Sarapan. Jadi kita selidiki itu kan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi enggak juga kali tiap hari sarapan terus kan. Jadi kita segitiga restitusi aja. Kita ajak dialog, kenapa sih kan gitu. Terus kita ambil nilai kebajikannya apa nanti. Kalau itu fisiologis ya Bu ya, secara fisik. Kemudian yang psikologis itu cinta dan kasih sayang. Betul ya Bapak Ibu, kita butuh cinta dan kasih sayang sih ya. Butuh cinta dan kasih sama siswa juga seperti itu. Jangan sampai siswa itu dikeluarkan dari kelompoknya atau kelasnya ya, karena mereka butuh cinta dan kasih sayang dari Bapak Ibu semua juga kan gitu. Tuh, rasa diterima, dipedulikan kan gitu. Kemudian kerjasama menjadi bagian dari kelompok kelas tersebut kan gitu. Kemudian penguasaan Bapak Ibu, diakui kompetensinya kan gitu ya, harga dirinya kan gitu. Kemudian keinginan untuk dianggap kan gitu kan. Kita kan salah satu peran guru adalah menciptakan kepemimpinan murid kan gitu. Jadi siswa itu harus bisa memimpin dirinya sendiri kan gitu, dan orang lain juga. Terus berprestasi, diakui, didengar, mereka butuh seperti itu. Kemudian kebebasan Bapak Ibu, mereka butuh kebebasan. Nah, kebebasan ini kita kontrol kan gitu, kontrol. Jadi kita tidak bisa membiarkan kebebasan itu kan, tapi kita kontrol, tetap kita kontrol. Di sini mandiri, memiliki pilihan. Jadi kita harus menentukan pilihan buat mereka ya. Kemudian mencoba hal yang baru kan. Ini semuanya harus positif ya Bapak Ibu. Ntar mencoba hal baru yang negatif lagi ya. Jadi kita bebas lah, kamu milih apa, tiba-tiba negatif ya. Jadi kita kontrol tetap. Terus mengendalikan arah dirinya, itu kebebasan. Kemudian kesenangan, anak-anak itu namanya juga anak-anak kan gitu ya. Halo anak-anak kan gitu. Namanya anak-anak itu kan butuh pengen bermain ya. Namanya anak-anak kan jadi butuh bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi mungkin ya Bapak Ibu bisa menyelingi mungkin sedikit dengan bermain kan, namanya juga anak-anak kan, tadi mereka butuh bermain kan gitu. Jadi walaupun itu SMK loh kan, mereka masih disebutnya anak-anak kan gitu. Namanya anak-anak ya butuh kebutuhan kesenangan, bermain dan sebagainya. Jadi itu kebutuhan dasar manusianya yang nanti Bapak Ibu bisa temukan mereka melakukan hal ini. Kebutuhannya yang mana sih kan gitu. Kalau tidak menemukan, kita bisa kolaborasi dengan teman-teman mungkin di lingkungan jurusan. Kalau guru mapel kan sering di ruang guru, ya bisa di ruang guru. Kalau kita jurusan kan kumpulnya di jurusan ya Bapak Ibu, jadi bisa di kalangan jurusan, bisa kan gitu. Ada 5 ya Bapak Ibu, bertahan hidup, terus itu fisiologi, kemudian cinta dan kasih sayang ya, penguasaan, kemudian kebebasan, dan terakhir kesenangan. Anak-anak itu pengen seneng, kayak sinonimnya kan bahagia juga ya, di ruang bahagia semua ya. Gurunya di sana, guru butuh kebahagiaan. Namanya juga kebutuhan dasar manusia. Kita manusia butuh bahagia kan gitu. Cara menerapkannya gimana kan, bahagia saya dengan bahagia Pak Asep bisa aja lain kan gitu. Itu bisa. Nah, kemudian kita masuk ke restitusi Bapak Ibu. Jadi mengendalikan siswa dari hal yang positif menjadi yang lebih yang negatif. Mereka posisi gagal, kita lakukan dengan restitusi menuju ke siswa yang lebih sukses, itu identitasnya. Nah, ini posisi 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu tinggal posisi saya ada di mana kan gitu selama ini kan gitu ya. Ini program disiplin positif yang berpusat pada murid. Nah, 5 posisi kontrol ini dikembangkan oleh Diane Gosen. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube
Kemendikbud kayaknya itu diceritakan materi tentang Diana Gosen, 5 posisi kontrol. Nah, apa aja sih? Ini bisa kita terapkan sebagai orang tua di rumah. Kita kan nanti, saya udah jadi orang tua sih, ya, Bapak Ibu yang belum menikah mungkin nanti akan menjadi posisi orang tua dan menghadapi masalah dengan anak-anak. Ya, jadi bisa kita terapkan restitusi ini bisa. Ya, kita tidak hanya di sekolah aja, tapi di rumah kita bisa terapkan ilmu budaya positif penanganan siswa bermasalah. Oke, yang pertama itu posisinya penghukum. Ya, posisi penghukum. Di sini bisa menggunakan hukum fisik, suruh push up dan sebagainya, fisik atau kata-kata. Bodoh kamu, goblok kamu, itu verbal. Ya, itu bisa mempengaruhi psikologi siswa atau orang. Jadi orang yang menjalankan posisi penghukum ini mengatakan bahwa perlu sistem atau alat untuk mengendalikan siswa, mungkin peraturan-peraturan seperti itu, ya. Dan pertanyaan seorang penghukum itu biasanya patuhi aturan saya atau awas ya kalau kamu nggak sesuai dengan yang saya instruksikan nanti push up kan gitu. Terus kamu selalu saja salah kan gitu. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Seandainya ngumpulin tugas, kamu terus yang terakhir ngumpulin kan gitu. Itu secara verbal. Ya, Bapak Ibu nanti saya liatin videonya. Bapak Ibu nanti ilustrasikan dia posisinya sebagai apa. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya kalimat guru ini lebih lembut tapi masih nyudutin siswa. Bersuaranya lembut, siswa juga, tapi nyudutin siswa kan gitu. Contohnya di sini pertanyaan biasanya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu kan gitu. Kata-kata ini kan nggak mungkin dengan kata-kata seru. Ibu sangat kecewa, nggak mungkin kan, pasti dengan kalimat lembut seperti itu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, pasti dengan kalimat lembut. Itu. Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya kan gitu. Kan kalimat tanya. Mungkin Bapak Ibu bahasa Indonesia bisa ini dengan kalimat ini. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kan kadang gitu. Ada pertanyaan gitu pas kita ketemu dengan orang tua, siswa, gimana kalau orang tua kamu tahu kelakuanmu kayak gini? Kan seperti itu. Itu membuat rasa bersalah rupanya. Jadi itu nanti Bapak Ibu bisa simpulkan posisinya ada di mana. Kemudian ada yang menjadi teman, ya menjadi teman pasti kita akrab dengan, tapi posisinya ini masih juga merugikan siswa Bapak Ibu karena belum tentu kita seandainya saya Pak Aswadi teman, mungkin ke Pak Asep treatmentnya lain lagi kan gitu, bisa nanti Pak Asep gimana kan gitu ya, seandainya Pak Aswadi sama Pak Asep siswa saya kan gitu. Jadi ini tetap condong ke posisi negatif gitu ya. Nah ini walaupun kita humor dan sebagainya kan santai kan, tapi siswa nanti akan timbul ketergantungan. Biarin aja kan ini Pak Aswadi yang ngajar kan gitu, santai aja kan gitu ya. Ngumpulinnya ntar aja Pak Aswadi ini kan gitu, karena udah CS kan gitu. Kemarin saya bilang ke siswa, Pak kita kan udah CS kan gitu ya. Jadi ya emang udah sering interaksi, jadi kan kalau ketemu dengan guru lain kan belum tentu ya seperti itu. Jadi guru posisi sebagai teman, akrab sih, cuma masih kurang baik kan gitu. Nah ini pertanyaannya biasanya, ayo bantulah demi Bapak ya kan gitu, ayo bantu untuk memperbaiki. Jadi kan masih faktor eksternal, siswa itu memperbaiki kesalahannya karena ada faktor eksternal dari gurunya, ayo bantu. Nah kalau guru itu sudah nggak di situ, mungkin dia pindah ngajar dan sebagainya, pasti dia akan kembali lagi kan gitu ke sedia, nggak ada yang jadikan teman lagi kan gitu. Terus ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, jadi guru itu kayak mungkin kebaikannya, jadi ingat nggak bantuan Bapak kan seperti itu. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan kan gitu. Ya udah nanti Ibu bantu beresin. Wah anak itu pasti dibantuin kan gitu. Jadi santai aja lah
kan seperti itu. Nanti pikiran siswa itu jadi teman. Jadi yang pertama tadi hukuman, penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, ini keempat ini pemantau Bapak Ibu. Memantau itu berarti kan ngawasin ya, sesuai dengan keyakinan kelas yang kita udah buat. Nah, ketika siswa itu mengalami kesalahan, kita sinkronkan dengan keyakinan kelasnya. Ya, keyakinan kelas ini kamu seperti ini kan gitu. Kamu melanggar ini. Jadi ada konsekuensinya dong, kan biasanya kan gitu ya. Di keyakinan sebenarnya saya pernah di swasta juga kayak gitu. Kalau kamu nggak bawa alat gambar, nanti konsekuensinya nyanyi aja, baru Indonesia Raya gitu. Sebetulnya siswa rupanya nyanyi Indonesia Raya itu kalau di sekolah swasta yang saya ajar tiap hari Sabtu nyanyi Indonesia Raya Bapak Ibu. Nggak hafal rupanya anak-anak itu, luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi makanya saya tahunya dari konsekuensi itu. Saya bikin keyakinan kelas, kalau tidak membawa alat gambar silakan maju untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rupanya nggak hafal, harus mundur dulu Pak, saya ngapalin dulu, baru dia maju bisa kan gitu. Tuh, nah, kalau nggak bisa lagu negara Korea nggak apa-apa kan gitu. Kalau kamu bukan orang Indonesia, nah gitu. Ini pertanyaannya yang biasa diajukan oleh pemantau, nih peraturannya apa kan gitu. Kan kita nyingkronin Bapak Ibu. Ini ada peraturan keyakinan kelas. Kemudian mereka membuat kesalahan, kemudian kita sinkronin peraturannya apa kan gitu. Kemudian apa yang kamu lakukan kan gitu. Sanksi dan konsekuensinya apa coba kan gitu. Itu sebagai pemantau karena kita nyingkronin dengan keyakinan kelas. Kemudian terakhir ini restitusi yang paling bagus Bapak Ibu. Jadi posisinya adalah manajer. Jadi manajer itu nanti hubungannya dengan segitiga restitusi. Jadi siswa diajak ngobrol. Jadi pemantau juga ngobrol sih, tapi kan tidak melakukan tahap segitiga restitusi. Jadi dipanggil nanti ditanyakan di sini apa yang kita yakini kan gitu. Wah, baterainya udah mau habis 5 menit. Apa yang kamu yakini, kemudian apakah kamu meyakininya, kemudian apa yang kamu yakini kan gitu. Kemudian apa yang bisa kamu perbaiki gitu. Jadi siswa itu punya masalah, kita memandu, mereka menemukan solusinya kan gitu. Kayak sebetulnya kayak CGP itu kita apa yang kamu rasakan gini Pak, waktunya kurang, ya udah solusinya gimana, ditanyain balik kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi siswa punya masalah di segitiga restitusi itu, siswa harus menemukan solusinya dengan cara diskusi tadi. Ya, masa kita keyakinannya ini, terus kamu pengen seperti apa sih keyakinan yang kamu yakini gitu. Kalau mereka sudah menemukan apa yang mereka ini, ya udah kan gitu. Tinggal kita pantau lagi, kan? Jadi pemantau lagi kan gitu. Tuh. Jadi ini ada contoh Bapak Ibu. Suaranya gimana kamu nih? Oh itu. Kamu kenapa terlambat lagi nak? Nah, itu kalimat-kalimatnya. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang dengerin kepala gedein. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Ini siswa terlambat, jadi kasusnya siswa terlambat, terus guru memperbaiki. Naren, Namanya Naren. Bapak Ibu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ketemu bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh.
Oke, dari video tadi kira-kira posisi kontrol gurunya apa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Ada lagi Bapak Ibu? Membuat tidak hati ya. Dari video tadi kontrol gurunya itu posisinya membuat rasa salah. Oke, betul ya Bapak Ibu. Jadi membuat rasa bersalah. Jadi dampaknya membuat murid merasa bersalah. Jadi ngedropin siswa. Terus kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Itu dampak dari guru yang menggunakan posisi kontrol merasa bersalah. Kemudian nih ada video berikutnya. Posisinya sama, cuma kalimatnya yang berbeda. Kalimatnya berbeda. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah tidur. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pak, pergi sana ke lapangan basket. Posisinya jadi kalau posisi kata-kata seperti nanti Bapak Ibu bisa merasakan diri sendiri ya. Posisinya nanti sebagai apa? Nah ini pendukung betul, jadi nanti otomatis murid menjadi pendendam. Kita kan nggak tahu karena di HP mereka kalau kita bisa baca tim bisa enak kalau ini tiba-tiba dipukul dari belakang dan sebagainya, kayak udah kasus-kasus yang sudah beredar kan, gurunya tiba-tiba dihantam dan sebagainya, itu kan pendendam. Jadi ada sesuatu di situ, tidak menyukai guru atau mata pelajaran. Oke, lanjut di posisi Tiga. wah aduh mana ini kasusnya sama, posisinya sama, kalimatnya yang berbeda. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang paling meningkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan itu? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau peralatan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. posisinya manajer
Jadi kalau sebagai pengganti manajer kita sudah melakukan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu manggil siswa langsung ke, sebetulnya manggil siswa nggak apa-apa, gitu. Langsung lakukan wawancara atau dialog segitiga restitusi. Kalau sebagai ibu ini juga apa-apa. Jadi mungkin teman-teman yang berhadapan di depan dengan siswa bisa mau melakukan segitiga restitusi langsung nggak apa-apa. Gitu. Ini dampaknya menjadi mandiri karena mereka menyelesaikannya sendiri, jadi tanpa bantuan dari eksternal. Mereka sadar, kan dari positif sadar, kemudian menyelesaikan sendiri, kan gitu. Kemudian percaya diri dan memecahkan masalah, karena timbulnya kan dari diri mereka, bukan karena dari eksternal. Kalau dari eksternal nanti ketergantungan, jadi mereka intinya kalau nilai kebajikan kreatifnya kurang. Selanjutnya sama semua video. Ini saya potong-potong, sebenarnya panjang banget. Ayo. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Tidak terlihat kan Bapak Ibu? Lagi tengah awalnya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Pak Munir, Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar usaha kencang tetap ngerti ya Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. oke, ini posisinya sebagai kontrol. Teman akrab kan? Teman akrab dengan siswa, dengan ada yang bercanda dan sebagainya. Kalau pengukurnya nggak mungkin. Yang terakhir posisi, kalau teman ini masih sedikit ini ya, Pak, bergantung sama si guru itu, masih tergantung. Terus kemudian tidak mandiri dan tidak bisa berpikir sendiri. Ini posisi yang terakhir Bapak Ibu. Pasti kemana? Sisa ya, gak apa-apa, udah terjawab. Tadi kan tahu obrolannya. Ibu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus bersekolah? Harus sekolah dulu ya Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini sebagai pemantau. Jadi posisi pemantau itu masih menghitung konsekuensi kita. Jadi ini dengan konsep efisiensi. Jadi tetap memberikan siswa tahu konsekuensi. Karena kan kita memantau menyesuaikan keyakinan kelas ini, terus siswanya melakukan kesalahan, kita lihat tuh dari sini. Baik, jadi pemantau juga tetap menyampaikan konsekuensinya berdasarkan keyakinan kelas yang telah dibikin. Jadi makanya untuk jadi pemantau itu mengawasi siswa itu harus punya keyakinan kelas itu. Jadi tinggal kita saranmu ini kita sinkronkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tadi keyakinannya sarannya apa, terus konsekuensinya apa, harus tinggal di kelas pada saat jam istirahat otomatis hak siswanya ini harusnya kan dia istirahat tidak, jadi siswa kan otomatis merugikan. Ya itu tadi dialog, sebetulnya dialog itu yang pertama ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama ini menstabil
nyikroni sama pihaknya belum sampai menyelesaikan di segitiga tersebut sampai untuk videonya mungkin bisa berbanyak ya, karena itu videonya yang tadi 5 tadi itu saya potong langsung dari presentasinya saya potong kemudian saya taruh di sini. Kemudian ada videonya itu di YouTube ada presentasi 5 videonya 5 kontrol komisi guru dan segitiga dari itu yang akan menggunakan di modul ini. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari disiplin positif, kemudian kebutuhan manusia sampai dari segitiga itu. Untuk budaya positifnya, jadi intinya bahwa budaya positif kita melakukan kontrol siswa, menangani siswa yang ada sebetulnya positif itu jadi mana nih? Apa di penghukum selama ini langsung menghukum atau tadi salah, kemudian memantau, manajer dan sebagainya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Oke, mungkin kita dapat apresiasi kembali Bapak Ibu atas penyampaian yang disampaikan oleh Pak Heri berkaitan dengan budaya positif yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Ya, oke, baik. Bapak dan Ibu semua, berkaitan dengan informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Heri tadi berkaitan dengan budaya positif, menarik sekali ya kalau menurut saya pribadi, begitu kan, ternyata banyak hal yang bisa kita gali, gitu ya. Tadi saya jadi merasa evaluasi diri juga kan. Selama saya mengajar, gitu ya, saya dari 5 posisi yang ada, Pak ya. 5. Iya, 5 posisi yang ada, tadi posisi kontrol yang dilakukan oleh guru, gitu ya. Saya ada di posisi yang mana, gitu kan? Sepertinya seringnya mungkin selalu seling, gitu ya, Pak ya. Mungkin ya tidak bisa saya pungkiri juga, mungkin saya juga pernah melakukan posisi kontrol pada bagian sebagai teman, gitu ya. Dan ternyata itu belum baik, begitu ya, Pak ya. Ternyata ada solusi yang lebih baik lagi, yaitu sebagai kontrol posisi guru berkaitan dengan manajer tadi, ya. Dan mungkin ada hal yang harus kita diskusikan karena dari awal Pak Heri juga menyampaikan kita di sini kolaborasi, begitu ya, Bapak Ibu ya, berkaitan dengan budaya positif yang bisa kita aplikasikan di lingkungan sekolah kita, gitu. Dan saya sampaikan sesi selanjutnya adalah sesi diskusi. Jadi kita berkolaborasi di sini, siapa tahu ada ide-ide yang bisa disampaikan oleh Bapak dan Ibu berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Heri tadi. Monggo dipersilakan. Oke, Pak Asep, silakan Pak Asep sampaikan ide-nya. Ide bertanya atau menyampaikan pernyataan? Oke, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh moderator ini sangat menarik sekali. Buat saya itu menarik karena menjadi salah satu evaluasi di saya pribadi. Karena pada dasarnya kita harus mengevaluasi diri kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, yang disampaikan oleh Pak Heri pemaparan tentang budaya positif di sekolah itu mungkin dari waktu ke waktu mungkin ada namanya istilahnya ya, mungkin pergantian nama dulu mungkin apa namanya, kalau sekarang disebutlah budaya positif. Sebetulnya kalau dilihat dari perlakuan seorang guru ya, terhadap siswa itu kalau dilakukan secara betul-betul luar biasa sekali, sulit sekali. Jadi guru itu tidaklah mudah, sangat sulit ketika kita melakukan suatu itu dengan
sungguh-sungguh dan maksimum. Banyak sekali hal-hal dari mulai dari kontrolnya, ya mungkin kalau dari segi penghasilan juga kurang, ya Pak Eri ya. Ya ini dari pendapat saya sendiri. Ketika guru dituntut menangani sekian anak, ya itu kita harus menghasilkan kan lulusan yang kompeten. Karena apa? Karena di awal kita harus melakukan kontrol tadi, kontrol terhadap anak. Kita harus melakukan perlakuan A, B, C dan D untuk membuat kompetensi itu baik dari pengertian anak baik, bahkan ada profil pelajar Pancasila yang sangat lengkap sekali dimensi. Itu kalau 6 profil pelajar Pancasila saja diterapkan, saya yakin pasti akan semakin baik ya. Itu menurut saya. Jadi harusnya kita setara dengan DPR lah mungkin ya, dari segi ya dari angka 10 gitu ke atas gitu ya, karena perlakuan tadi. Tapi saya sangat salut sekali kepada Bapak Ibu guru yang selalu berusaha meningkatkan kompetensinya dalam perlakuan kita terhadap anak yang sudah lulus melakukan pengajaran pendidikan di sekolah. Sangat salut sekali. Yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan kontrol di dalam kita, posisi kita di mana sih? Tadi ada 5 kontrol tadi, dan yang paling baik itu tadi di manajer tadi ya Pak Eri ya. Nah, ketika kita sudah menerapkan dari 5 kontrol itu, kita sudah menerapkan hukuman, kita sudah menerapkan menjadi pembuat rasa bersalah, menjadi teman kita sudah, tetapi perlakuan anak, ya, kondisi anak itu tidak ada perubahan sama sekali. Ya. Yang harus kita lakukan, karena kita sudah melakukan itu semua misalnya. Kira-kira apa langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus menyerah? Ya, nggak sanggup nih, anak susah banget nih, saya udah menjadi temannya, saya udah mengingetin, saya udah menjadi manajer buat dia, tetapi si anak ini tidak ada perubahan. Ya, selanjutnya metode apa? Cara seperti apa yang harus kita lakukan agar anak itu tentunya harapan kita bisa menjadi lebih baik. Ya, mungkin itu dari saya, diskusi saja Pak Eri, karena saya jujur baru tahu juga ini ya. Saya awam di sini ya, Pak Eri sudah melakukan pelatihan, mohon maaf, jadi kita bisa saling kolaborasi di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Jadi mungkin bisa saya simpulkan pertanyaan dari Pak Asep adalah bahkan sampai ketika kita sudah pada posisi kontrol sebagai manajer, ada saja siswa yang masih belum bisa melaksanakan budaya kerja positif yang kita harapkan gitu ya. Apakah ada solusi lain gitu ya Pak? Bagaimana Pak Heri? Silakan untuk dijawab pertanyaan Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya tentang posisi kontrol dilakukan sama manajer. Jadi solusinya gimana? Jadi kita refleksi lagi. Jadi kita harus ada tindakan. Jika siswanya kita melakukan hal yang sama, ini kita harus menangani. Dan memastikan sekolah punya ini PSP itu sebetulnya harus kita laksanakan di situ. Karena saya secara mungkin Bapak Ibu juga untuk segitiga institusi ini, saya juga baru tahu apa yang bersalah. Pengajaran itu rupanya juga salah. Jadi tentunya Bapak Ibu juga sudah melakukannya. Sekarang nggak sadar. Saya pernah juga nggak sadar pernah melakukan itu, walaupun tadi langkah-langkah segitiga institusi itu tidak saya lakukan, tapi sebelumnya sudah melakukan segitiga institusi. Jadi karena ada siswa yang mau jalan hadir, terus saya ajak itu ke perpustakaan, saya tanya kenapa masalahnya ada apa, sebetulnya saya belum menjawabnya, tapi saya memberikan gambaran. Tapi anak itu nggak sadar juga itu.
Tapi rupanya ada faktor X yang faktor X. X-nya itu rupanya anaknya di polisi itu lagi saya ada sekolah swasta saya ada polisi yang selalu itu anak meminta kepada dilihat dari cek sama polisi ya udah akhirnya anak itu keluar. Jadi kalau seandainya itu masih mengenal lagi kita refleksi lagi kita ajak diskusi lagi kita kebutuhannya apa sih kan tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ini juga senang ya kalau sebetulnya dan pendidikan kasih sayang gitu. Jadi menurut saya sih walaupun saya belum melakukan sesuai dengan rencana tadi kita refleksi kita terus kita sudah menemukan kebutuhan mereka dulu karena mereka melakukan itu karena ada kebutuhan yang belum jadi kebutuhan dasar manusia itu apa kita sinkronkan dengan siswa yang bermasalah kita bersikusi kok masuk bermasalah kita cari kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan dasar manusia kita korek-korek lebih apa lagi ngorek-ngorek siswa kita refleksi lagi jangan pernah menyerah atau enggak ya enggak karena kita tujuannya siswa itu menjadi lebih kita di sini belajar pengetahuan dan etika kita harus mewujudkan mungkin itu bisa kita sama mungkin ada yang mau memberikan terima kasih Pak Heri atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari bapak ibu yang lainnya berkaitan dengan pertanyaan dari Mas atau bahkan mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Adakah yang ingin memberikan pernyataan atau ide lagi? Kalau tidak ada, ya kita sudahi. Oke, Maaf bertanya, kalau tadi saya tidak salah menyimak, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa hukuman dan penghargaan itu setara. Ya, saya kurang paham. Mudah-mudahan ini jelas. Jadi terima kasih. Jadi bahwa kedudukan dari para penghargaan itu sama dengan itu. Nanti kalau hukuman itu sifatnya besar ya, tapi kalau penghargaan itu lembut, tapi sama-sama melakukan sesuatu. Jadi mereka tidak bisa mandiri karena ketergantungan. Saya kalau Anda sedang ada hadiah ini, langsung banyak yang ini karena mereka terbatas ke sana. Pas sudah ada hadiahnya, jadi otomatisnya mereka nggak aktif. Jadi dari segi kami tadi sama dengan yang hukum siswa itu maksudnya seperti kalau hukum itu kasar, kalau penghargaan itu sedikit lembut, tapi sama-sama menjadi efeknya sama. Jadi menunjukkan siswanya dalam mandiri terus tidak memecahkan masalahnya. Yang saya ya dari teori yang sudah ada ya Pak ya. Tadi ketika mendengar ya sama persis di asal tadi. Jadi memang ketika kita ingin membuat siswa kita untuk sadar diri akan kesalahannya dan ingin memperbaiki dirinya harus benar-benar timbul dari diri sendiri Pak ya. Iya. Jadi sebaiknya memang tidak diperkenankan untuk timbul dari faktor eksternal karena takutnya tidak abadi Pak ya. Iya. Oke kan ya. Oke baik. Adakah lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Oke. Dari perempuan yang saya belum mendengar suara Yun. Silahkan Yun. Ya.
Ya, jadi tadi pertanyaan beliau kan si Bu Yun, pertanyaan Bu Yun ingin lebih disampaikan secara detail Pak. Apa namanya langkah-langkah dari segitiga restitusi yang ada 3 poin tadi. Oke, untuk langkah-langkah, terima kasih Bu Yun atas pertanyaannya. Untuk langkah-langkah yang pertama tadi kan menstabilkan identitas sebelum. Jadi menstabilkan identitas ya kita harus semua apa namanya posisi siswa jangan dijadikan dulu karena kesalahan itu menstabilkan. Kayak tadi yang posisi manajer tadi. Jadi dengan suara lembut di apa stabilkan dulu nih siswanya gitu kan kadang masih dalam kondisi yang kita ya kayak kemarin pas saya habis berkuasa dia memangnya saya jadi Pak si kecil ini Pak marah-marah ikut di ini oh iya sampai rumah kamarnya ditutup dikunci saya tetap langsung buka kan gitu langsung otomatis saya stabilin dulu karena dalam kondisi mobile otomatis posisi saya mungkin lembut ya saya ikut dulu dan sebagainya menstabilkan identitas siswa. Kemudian yang kedua tadi Kemudian segitiga validasi tindakan salah, validasi tindakan salah. Jadi kata-katanya bisa kita sebutkan kamu tadi melakukan apa yang kamu lakukan tadi kan gitu. Atau mungkin kita sebut mungkin kamu bisa melakukan itu lebih besar lagi ya bisa lebih dari kata-kata kasar tadi ya kan gitu. Bisa aja kamu bisa mukul dan sebagainya. Nah, itu di validasi salahnya. Jadi masih banyak sih kata-kata untuk di validasi salah. Jadi di valid itu benar nggak kamu tadi kondisinya kayak gini gitu di kelasmu kamu kasusnya seperti ini. Kemudian yang terakhir keyakinan. Nah, otomatis kita menjadi pemantau ya. Terus kalau nggak ada keyakinan, kemarin saya sama anak saya karena dia melawan aku. Kamu ingat nggak? Surga itu di telapak kaki. Memang itu keyakinan dia, tapi nggak di sekolah, tapi ada keyakinan. Karena kita saya kan manusia udah yakin, nanti saya yakinkan dengan ilmu itu. Jadi kamu pengen apa sih yang kamu inginkan? Keyakinan apa yang kamu miliki? Karena kita di keyakinan kelas itu nanti endingnya siswa itu bisa memecahkan masalah. Apa yang kamu lakukan itu? Dengan mereka sudah tahu keyakinannya, terus kita compare ke tindakannya tadi yang salah tadi. Apa yang kamu lakukan sesuai nggak? Terus kalau tidak sesuai, apa yang kamu lakukan? Tadi yang dari sini kemarin kan tadi membahas apa itu ada sini bisa ada itu karena telah menggunakan jam dinding, jam beker kan gitu tadi. Solusinya saya gunain jam beker bu, gitu supaya saya tidak bangun telat. Oh selain itu ada lagi enggak? Gitu. Selain jam beker tadi, itu ada kata saya yang nanti membangunkan saya kan gitu. Kalau jam bekernya udah teriak-teriak dia nggak bangun, ada solusi yang lainnya bu. Mungkin bisa berlanjut lagi. Solusinya gimana? Ada lagi enggak? Gitu sampai kita kerja sampai bisa mengambil. Nah kita solusi dia itu kita pahami. Oh yaudah kalau seperti itu, baru nanti kita paham dengan solusi. Ada perubahan di siswa. Nah, jadi kalau saya dengan anak saya, karena saya anak itu masih ini, jadi saya ngasih restitusi gitu. Jadi memang dari SMA. Ya, masih saya kasih restitusi. Bagaimana kalau kamu minta maaf sendiri? Oh iya. Nah, tindak lanjutnya saya tanya ke ibunya, Bu, si kecil udah minta maaf. Udah Pak tadi WA. Oh ya udah respon aja.
jangan sampai dikirim di respon. Mau informasi kesel atau gimana, itu respon. Karena si anak nanti kalau nggak direspon atau kemarin makin dia drop, jadi direspon aja, oh iya, nanti dia akan kembali seperti semula. Kalau kita melakukan ini, kita restriksi lagi dan sebagainya. Tapi masalahnya nggak ada itu aja banyak. Jadi resolusi itu tidak cuma di kelas sekolah, tapi di keluarga bapak ibu, anak-anak ibu juga bisa dilakukan dengan rumus juga resolusi. Jadi tadi yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salahnya apa, kemudian keyakinannya apa, keyakinan kelasnya apa, keyakinan mereka itu apa, nanti mereka yang menciptakan solusinya sendiri. Kita tidak memantau sesuai dengan tadi diajarin apa, jadi menuntun aja mereka supaya mereka mandiri, nanti menemukan solusi dan bertanggung jawab. Mungkin ini buat nanti lebih lengkapnya dilihat di video YouTube-nya ada tuh, karena udah drop itu ada bapak-bapak dan anak tadi kasusnya anak perempuan yang bermasalah dengan siswanya teriak-teriak dan kata kasar terus direstitusi sama wali kelasnya. Tapi tanya kabar dulu ya, jangan langsung menstabilkan identitas, tapi ngobrol dulu lah, membuka kayak gitu. Dia kan caranya buka dulu, nah seperti itu lah, buka dulu, nanyain kabar atau gimana, terserah bapak ibu semua. Itu aja Bu yang bisa saya. Bagaimana Bu? Jadi menanyakan keyakinannya itu, maka mau kembali kita kembali solusi yang diberikan oleh siswa itu sendiri ya Pak. Mereka menciptakan solusi jadi kan nggak tergantung dari jadi lagi-lagi tadi menumpukan rasa saja dari siswa itu sendiri. Oke, menarik. Bapak Ibu semua, bagaimana? Apakah mungkin masih ada tambahan yang ingin disampaikan pada acara kita siang hari ini? Dari pagi sudah mulai bagaimana mungkin? bagus puas. Apa ada penyampaian lebih. Oke, sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau misalnya mungkin nanti ada yang ditanyakan berkaitan dengan budaya positif yang diaplikasikan di sekolah, bisa ditanyakan di luar Di ruang bahagia. Jadi siap sedia ya. Siapa Bang Adin? Oke, ada di ruang bahagia. Kita bisa merapat. Bahagia boleh. Kita bisa merapat di ruang bahagia. Semoga benar-benar bahagia ketika melamar laki-laki keluar dari itu tersebut ya. Ya. Pasti. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, demikianlah kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah beberapa hal sudah kita pahami begitu ya. Semoga bisa dijadikan sebagai pedoman kita untuk kita aplikasikan kepada siswa-siswa hebat kita di dalam kelas dan sekolah gitu ya. Dan ternyata alhamdulillah yang disampaikan oleh Pak Asep tadi, ternyata tanggung jawab seorang guru itu luar biasa gitu ya. Jadi bukan hanya kita harus belajar tentang materi yang kita sampaikan, tapi kita juga harus bisa belajar tentang psikologi anak gitu ya. Nanti kita juga bisa konsultasi juga dengan guru TK yang ada di sini gitu. Oke, Pak Heri mungkin sebagai penguat ada closing statement dari Pak Heri berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Kata pemungkas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum lagi. Di luar pengajaran kita, jadi kita dibuka lagi. Saya dari ahli Kepada Koras. pendidikan apa si Sakuntala Devi ya,
pendidikan itu tidak dalam sekolah nih. Jadi bekerja kita sebagai guru tidak harus datang ke sekolah. Kalau kita balik ke guru ya, kalau itu sebetulnya kata-katanya untuk siswa. Pendidikan itu tidak hanya datang ke sekolah, tapi di dalamnya ada ilmu pengetahuan dan ilmu kehidupan. Biasa saya di rumah saya. Di rumah kan. Jadi kalau kita balik sebagai guru, kalau kita mengajar itu tidak hanya datang ke sekolah, di dalamnya kita harus transfer ilmu pengetahuan dan transfer berbagi tentang itu. Nanti umumnya dilanjutkan pihak manajemen Pak. Yang tujuh harus sudah ada di sini Pak. Terima kasih Bu, itu pemahaman dari saya. Terima kasih. Berikutnya Kalau saya punya tidak sama contoh 1 sampai 5. Oke, baik Bapak dan Ibu. Tapi yang saya laksanakan itu Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah masuk pada akhir sesi, yaitu sesi penutup, agar kegiatan pada pagi hari ini semakin bermanfaat bagi kita semua. Ayo kita tutup bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Terima kasih Pak Yari atas segala ilmu yang sudah dibagi. Kita sampai Terima kasih Bapak Ibu yang hadir sampai selesai. saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.